tapi puasa yang akan aku kasih sangat istimewa, sangat ringan, tapi dahsyat. Itu khusus untuk umatku. Berkah itu ziyadatul khair. Semua ada kalau puasanya itu berdasarkan iman. Assalamualaikum para pecinta beningan hati. Belum nonton jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Bunyikan juga loncengnya, gratis dan jadi ibadah loh. Kalau udah, yakinlah bakal barokah lahir batin dan rezekinya pasti berlimpah rutin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam kue opak. Kalau ngejawab salam harus kompak. Kue opak dari Tangerang yang ngejawab salamnya belum kompak, biasanya banyak hutang. Udah dari Tangerang pengen ke Bandung, udah mau banyak hutang tapi pengen nyandung. Kata ibu-ibu, boleh ke Bandung asal ke Buah Batu, boleh nyandung tapi langkahi dulu mayatku. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah, wa ba'du. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini. Allahumma ja'alni fasahata lisani wa lagatan fil kalam. Allahumma dzakirna bidzikri minhu ma nasina, amin. Wa 'alimna bidzikri minhu ma jahilna, amin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ashabal fadilah wa ahli silsilah Tariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, khususnya Maslun, semoga dengan karamah beliau kita senantiasa diaping, dijaring, dibimbing dalam keadaan eling kepada Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang mulia para wakil talqin khusus ingkang rakaku terkasih, pangarsa Abah Jagat dan seluruh ikhwan yang hadir di sini, kita ucapkan terima kasih tak terhingga khusus kepada pemangku hajat dan yang sudah mengizinkan tempat ini dijadikan sebagai tempat raudhah min riyadil jannah. Semoga senantiasa ada di dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Segala hajatnya dikabulkan, amin. Segala mara bahaya zahir batin yang dijauhkan, amin. Dan jangan lupa dengan adanya bulan Rajab, bulan Sya'ban dan 1 minggu lagi kita akan masuk kepada bulan Ramadan. Kita mendapatkan curahan rahmat dari Allah. Nas'alukal ijabah bi barakati ummil Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hampir seminggu lagi kita akan memasuki 1 bulan yang semua bulan sebetulnya di dalam kalender Hijriah itu memiliki hikmah yang luar biasa. Hikmah itu bisa kita temukan kalau kita membahas salah satu kitab yang dikarang oleh mursyid kita Syekh Muhammad Abdul Ghaus, yaitu Fadhailus Syuhur. Di Fadhailus Syuhur itu ternyata diungkap tentang rahasia-rahasia setiap bulan, dan bukan hanya diungkap rahasianya, tetapi kalau kita kaji lebih dalam dengan 4 pendekatan. Kalau yang lain biasanya 3 pendekatan, ahli fikih, ahli hadis,
ahli tafsir itu hanya 3 pendekatan: istinbat, istiqra, iktibas. Nggak perlu kita bahas. Tapi kalau sufi muhakkikin, mereka ahli tafsir, mereka ahli fikih, mereka ahli hadis, mereka ahli tauhid, tapi mereka punya lebihnya yang disebut dengan ahlul haq. Itulah sufi muhakkikin. Kenapa? Karena banyak sufi jadi-jadian. Banyak sufi jadi-jadian, mengaku sufi, ternyata bukan, malah mencemarkan. Akhirnya orang-orang yang belajar, mempelajari dan betul-betul memberitahukan tentang apa itu tasawuf. Karena tasawuf itu akhlak Nabi, hanya penamaannya belakangan. Penjajah berhasil untuk mendiskreditkan bahwa tasawuf itu jelek, tasawuf itu dari luar, tasawuf itu keluar dari syariah. Itu adalah kerjaannya penjajah. Kenapa? Karena ahli-ahli sufi itu adalah mengamalkan ajaran tasawuf di dalam thariqah. Dalam sejarah bagaimana Barat mengekspansi Islam, ternyata yang paling keras menentang Barat itu adalah ahli-ahli thariqah. Silakan buka. Misalnya di mana? Di Afrika, thariqah Sanusia. Di India, thariqah Bektashi. Di Indonesia, tokoh-tokoh kita, para ahli proklamator kita, itu orang-orang thariqah, Pak. Maka gimana caranya dicari supaya thariqah dengan tasawuf ini ya, itu menjadi jelek. Akhirnya mereka bikin tandingan. Bikinlah orang-orang yang mengatasnamakan ahli tasawuf, ahli thariqah, tapi mereka keluar dari ajaran Islam secara shibron bisibrin wa dira'an bidira'in. Akhirnya alhamdulillah kebagian juga. Pokoknya ngeran tasawuf ma'awas uwati nabina. Itu berhasil, Pak, sampai sekarang. Karena itu hati-hati, di dalam hadharah kita ada istilah satu kata kuncinya. Ahli fikih belum tentu ahli tasawuf, tapi ahli tasawuf yang benar dia jago pasti fikihnya. Dan mustahil dia keluar dari akidah ahlus sunnah wal jamaah. Itu yang harus dipegang. Nah, ketika kita masuk kepada bulan Ramadan, maka ada 4 kajian itu. Ada yang berdasarkan yang 3 itu, istinbat, istiqra, iktibas. Jadi ketika melihat ayat tentang perintah puasa, diturunkan hukum-hukumnya dari situ. Tapi bagi seorang sufi muhakkikin, dia ditambah dengan yang satu. Apakah itu? Itulah yang disebut bagaimana mereka mendekati perintah tentang saum ini dari satu pendekatan, al-jamu baina uqulis sofiyah wa nufusiz zakiyah. Bagaimana mereka menggali tentang perintah puasa itu bukan hanya dari ketentuan hukum, tafsir dan riwayat-riwayat hadis, tetapi ada rahasia apa di dalamnya. Gitu kira-kira. Nah, pagi ini kita akan mencoba membedah itu. Dan kita buktikan. Tadi di samping beliau, saya utak sedikit, saya buka salah satu tafsir yang membahas agak dalam sedikit tentang makna puasa itu adalah tafsir At-Tabari. Masih ada halamannya, belum saya buka semua. Karena kalau tafsir yang lain dia hanya berdasarkan periwayatan saja, sehingga makna yang terdalam dari puasa yang di situ banyak rahasianya belum terungkap. Tapi makna-makna yang umum selesai di dalam tafsir-tafsir itu. Ada tafsir Ibnu Katsir di situ, ada tafsir Al-Marwazi, apalagi itu tafsir yang modern. Tapi kalau tafsir At-Tabari ada lumayan. Saya buka barusan, wah ternyata ada rahasia-rahasia tentang puasa. Mari kita lihat ayat yang di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 itu tidak bahasa Jermannya apa ya, beliau ini dari Jerman, ujung-ujung tidak ujung-ujung datang. Ternyata ada suasana batin yang saat itu Rasulullah merasa tertekan dan ditekan karena ulah orang-orang Yahudi. Begitu Rasulullah dia memproklamirkan diri sebagai Rasulullah yang harus menyampaikan dakwah, maka orang-orang Yahudi itu mencibirkan. Biasa sih kata begitu. Jadi kalau ada orang yang berdakwah lalu siapa sih? Itu kan si itu. Kenapa Yahudi begitu sentimen kepada Rasulullah Muhammad? Karena kata mereka, Muhammad itu siapa itu? Nabi-nabi itu dari Bani Israel. Ini masa ada nabi dari Arab? Kira-kira begitu. Kenapa? Karena memang klaim nabi itu biasanya orang Bani Israel. Ini
saja sudah ada sentimen rasisme kalau bahasa sekarang. Sudah ada sentimen kesukuan, siapa Nabi mah kabeh ganti bagi Israel. Banyak aya Nabi di Arab di urang Sam. Teu kahati kumeh mencekurang dia. Dari mana itu Nabi? Kagak ada lah, semua Nabi itu dari turunan kita. Padahal kalau dilihat secara genealogis, dia itu kan dari Nabi Ismail. Ismail dari Nabi Ibrahim. Tapi karena bukan dari sukunya, dia nggak mau mengakui. Berarti yang rasis itu si Eta. Si Eta pasti dibalik lagi. Nah karena itu maka ketika Rasulullah menyebarkan risalahnya, perintah bertauhid, perintah sholat, zakat termasuk puasa, kata mereka, eta mah nurutan ngikutin kita, niru kita, niru agama-agama sebelumnya kagak ada lah perintah-perintah kalau puasa kayak gitu, puasanya sama aja kayak kita. Sampai Rasulullah itu gimana gitu, karena para sahabat juga mulai goyang gitu. Maka pada akhirnya Allah menjawab dengan turunnya Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Muhammad, jangan kecil hati. Meskipun mereka tahu tentang puasa, itu zaman dulu. Bahwa kewajiban puasanya sama dengan yang dulu, it's okay. Tapi puasa yang akan aku kasih sangat istimewa, sangat ringan, tapi dahsyat. Itu khusus untuk umatmu dari aku. Kira-kira begitu latar belakang. Makanya para sahabat ketika mendengar tentang berita ada kewajiban harus berpuasa, mereka sangat antusias. Apa keistimewaannya? Karena banyak dari para sahabat juga orang-orang yang tadinya tahu tentang kewajiban puasa pada umat-umat masa lalu. Tapi kata Nabi, ini mah unik, ini mah antik. Kayak apa? Cing kayak apa? Itu antiknya. Begitu kira-kira Pak. Pokoknya para sahabat itu begitu ingin melihat. Ternyata betul Pak, dari segi struktur ayatnya saja, ayat yang sering dibaca. Nanti kan ketika ustaz-ustaz menerangkan tentang puasa, pasti ayatnya tereta. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu Pak ayatnya. Kalau menurut ahli balaghah, menurut ahli bahasa, ini susunan ayat ini sangat luar biasa. Jadi ngerti itu nanti masalah baik, masalah baik. Kenapa? Mari kita lihat keistimewaannya. Belum isinya nih. Suka cukup. Karena saya ada kuliah pasca gitu. Ada kuliah online, kuliah karyawan. Begitu dibuka, begitu dilihat, ya ayyuhalladzina, dari kata ya ayyuha saja itu seperti mursyid kita. So, orang lain mah merangkak ya ayyuhal ladzina, hei orang-orang yang beriman, yang tidak iman tidak hei, kalau begitu. Ini mau melihat kata ya ayyuha saja mereka sudah ngomong, karena mereka tahu ini bukan bahasa Arab, ini lebih tinggi sasarannya. Misalnya kita buktikan kata ya itu kan huruf untuk memanggil Pak. Muni orang mah hei, oi, yo, nomor mana? Itu ternyata dalam ilmu tata bahasa Arab ada 14 kata untuk memanggil Pak, jenisnya itu. Yang itu hanya salah satunya, ada a misalnya. Jadi ketika di Arab itu kita ngomong a, lain a Icet, lain a Budi, lain a itu ternyata ada. Artinya, hei, a. Makanya kan ada di dalam Al-Quran ada ayat yang menggunakan kata panggil dengan kata ayawatu. Ada lagi ayah. Ayah itu juga memanggil. Ada lagi wa. Kalau kita mengatakan wa di Arab, terus kita berulang-ulang wa gitu. Itu artinya hei tolong gitu. Hati-hati. Makanya kalau misalnya di pasar, orang teh panggil kasih uang karena kita lagi ngobrol. Wah, tapi itu dikira minta tolong. Itu wah. Nah, banyak sekali itu ada 14 Pak. Tapi ke-13-nya itu diwakili oleh kata ya. Jadi ketika memanggil dengan kata ya, maka seluruh yang 13 itu tercover maknanya dengan ya. Dan kata ya ini tidak segmental, tidak gender sentris, tidak melihat strata. Pokoknya dipanggil dengan ya kabehan gitu. Rek nona, rek nini,
mau kakak-kakak, mau kakek-kakek, mau ibu-ibu, mau ibu-ibu, pokoknya dengan ya itu semua kena gitu, yang dipanggil dengan ya itu satu keistimewaannya. Berarti begitu mendengar bahasa Jawa apa mah alah bening itu ke sarerea gitu kan, ini ternyata buat semua ya itu. Kemudian kata ayu, ayu itu juga adalah kalimat untuk menguatkan. Jadi kalau sudah ya ditambah ayu itu seruan yang harus sangat diperhatikan. Mirip hei hayu, kan ayah hayu ayah enam, ayo tapi kalau enam mana berarti payu itu manakib sudah duluan. Ayo mah ayo manakib jinjing gitu. Ya, itu bedanya. Jadi ayu itu memuat terhadapnya, sedangkan ha itu menggambarkan bahwa di dalam seruan Nabi yang itu tidak semua tercover dengan kata itu dikuatkan dengan ayu. Lalu ada ha, pasti ini isi seruannya itu adalah di mana litanbih. Diulang ayat tanbih ya. Litanbih itu artinya pasti berisi tentang peringatan yang sangat keras dan harus gitu. Kepada siapa hitopnya seruan ini, meskipun itu kan di situ yang itu mencakup mengcover semua orang, mengcover semua gender, tidak ada gender. Yang ada di situ adalah semuanya dan isinya adalah litanbih. Kepada siapa? Kita langsung pada kalimat Alladzina. Alladzina itu kata sambung, ya kata sambung ini tidak ada jeda kalau pakai Alladzina, karena kalau ada wa lain lagi. Alladzina yang itu siapa? Langsung di sini disebut amanu, baru di situ para sahabatmu. Ini panggilan khusus untuk semua manusia tanpa segmental, tetapi ujung-ujungnya kok ada syarat yang tersembunyi. Apakah itu? Amanu. Artinya ketika orang tidak punya iman, awas, ketika orang imannya itu tidak kuat atau imannya mungkin tipis, maka terhadap seruan ini dia akan sia-sia, karena syarat kenanya seruan ini akan nyata langsung kalau ada iman. Itu baru segitu maknanya. Makanya ketika para sahabat melihat kalimatnya saja, waduh, berarti lah mendawur imanana begitu. Makanya sekarang tinggal dicek begitu menjelang Ramadan, kalau yang imannya itu kenceng, mohon maaf, aduh, mani pengen segera. Kalau kita mah pengen segera berakhir. Segera berakhir. Jadi 10 hari pertama deh kita sudah menunggu ayo lebaran tanggal berapa ya. Karena pengen segera berakhir. Makanya kan di situ ada 3 jenis manusia. Ada manusia yang begitu melihat Ramadan itu sedemikian rupa, gitu. Tapi ada yang gimana ya? Ini teh mau Ramadan, si Covid memang sudah pulang ya, singko itu, singko corona, singko itu kan dari Cina, kan? Corona. Tapi kalau dari Eropa, Mister Corona. Kalau dari Jakarta mungkin Toto Corona. Ini corona, berarti kan dari Cina. Sebagian itu sudah pada pulang kecuali di Jogja karena masih level 4 PPKM-nya. Kurang ajarnya dia pulang bawa oleh-oleh dari kita. Apa yang dia bawa? Minyak goreng, Pak. Pokoknya habis bawa minyak goreng di kita. Ya, tapi ternyata ada kabar ini mau ikut lebaran tapi bukan singkongnya, simbolnya, emboster. Karena lebaran nanti kita harus bawa simbol, booster. Katanya harus vaksin 3 ya. Ya, kita mah sudah vaksinnya dipatrikan di dalam. Malam tadi saya habis hikmah ilmiah itu ada salah seorang teman kita dosen yang dia merasa heran karena mengamati saya, Kang mata di masker. Alhamdulillah sih ini saya mah dari tahun pertama sampai sekarang nyari keluar mah itu mah tugas maha guru di masker. Ya, tapi kelihatannya aku nggak di masker. Apa rahasianya? Maskernya dari mursyid. Naon kak? La ilaha illallah. Kumaha cara makena? Dosen pak, ngelain dosen. Masih bingung. Nah, itu hebatnya kita. Oke, kita lanjutkan kajian kita. Jadi begitu kita masuk ke situ melihat ayat ini saja kita sudah ngeh, Pak. Berarti
berarti yang antusias kepada Ramadan jika ada iman. Masih kene karena Ramadan itu hanya ada ibadah itu saja, Pak. Makanya kata para sahabat, waduh kalau begitu kita pengen segera Ramadan itu adalah apa sih keistimewaannya? Ya, makanya di situ disebut ya ayyuhalladzina kutiba alaikumusiyam karena kutiba alal ladzina min qablikum, betul. Sebelumnya juga sudah ada puasa. Nah, kok ada macam-macam dari riweuh, Pak. Aya puasa sapoe, kalau puasa sehari. Ya, misalnya puasa nazar. Saya misalnya jomblo, misalnya karena jomblowati, saya jomblo nih. Akhirnya saya nazar, kalau saya dapat gebetan, maka saya ingin puasa yang kedua berapa? 10 hari, itu kan? Itu nazarnya sampai sebegitu aneh-aneh aja dulu puasa, dan itu tidak mudah. Nah, makanya puasa-puasa yang itu kata Allah, Muhammad gak begitu untuk umatmu. Puasanya gampang aja, tapi dahsyat sekali di dalamnya. Pak. Jadi betul bahwa sebelumnya juga sudah ada puasa, tapi ini model puasanya kayak apa? Pada nunggu sahabat. Bahkan setelah mereka menjalani puasa, ada hadis laut yang diperdebatkan itu. Hadis laut itu, jikalau umatku tahu tentang khasiat dan kedahsyatan Ramadan, maka dia ingin Ramadan itu sepanjang hayat. Ini yang mana lagi itu kan baru percikan keistimewaannya, jadi luar biasa. Nah, kalau begitu Pak Sek, apa sih keistimewaan Ramadan? Ternyata Ramadan itu ada yang nampak di permukaan yang biasa dilakukan oleh masyarakat umum, ada yang rada naik sedikit kelasnya, dia sudah tidak sama lagi dengan masyarakat umum, dia punya tata cara tersendiri. Bahkan ada yang high class. Yang high class itu yang ternyata puasanya itu bisa sepanjang hayat, Pak. Kelah. Kita puasa 30 hari aja kan sudah lihat, Pak. Ibu-ibu alhamdulillah pas begitu tajil turun 1 kilo, tapi setelah tajil naiknya 3 kilo. Ini apa ini? Apa itu keistimewaan? Qad ja'akum syahrul Ramadan fihi syahrul mubarak futihat abwaabal janan wa ghulqat abwaabal jahim wa sulsilatis syayatin. Paling umum itu. Ini satu percikan keistimewaan Allah. Keistimewaan yang pertama, setiap datang Ramadan, maka bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan berkah. Gimana cara mengukurnya bahwa Ramadan itu berkah? Ya kita terjemahkan dulu berkah itu apa? Berkah itu ziyadatul khair. Ziyadatul khair itu bertambah-tambah nilai kebaikan. Dalam apa? Dalam ibadah. Karena tugas kita tidak lain kecuali ibadah, titik. Nafas kita, langkah kita, kedipan mata kita, seluruh gerak-gerik kita harus bernilai ibadah. Gimana caranya kalau kita kagak tahu? Bagaimana supaya langkah kita berbuah ibadah, ngomong kita berbuah ibadah, kedipan mata kita, nafas kita, semuanya harus berbuah ibadah. Ini kan butuh ilmu, Pak. Nah, kita main disebut ibadah hanya sholat. Itu pun kalau di masjid, di luar masa sholat. Makanya kaget kan ketika kita dibilang bahwa mari kita laksanakan sholat di luar, kita juga harus membawa nilai sholat. Gimana caranya membawa nilai sholat di luar? Mari kita ingat kepada Allah. Di masjid mah ingat kayak begini lagi soleh semua ini. Tapi 7 langkah dari sini kita nggak bisa jamin, Pak. Ini bagaimana caranya? Tapi bagi Allah ketika disebut bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan penuh berkah dan berkah itu adalah ziyadatul khair, mereka juga merasakannya. Misal berkah dalam makanan, padahal bahannya sehari-hari ada. Kelapa ayah, santan ayah, waluh ayah, apa itu yang suka dibikin kalau tajil itu apa? Kolak, bahasa Arab kolak toh. Padahal bahannya ada. Tapi kenapa bulan Ramadan tiba-tiba ada? Kalau tidak ada Ramadan, tidak ada. Korma yang tadinya tidak ada, bala-bala yang tadinya tidak ada. Makanan yang tidak ada pada sehari-hari bulan Ramadan ada. Kalau mau diukur dari segi berkah, itu juga sudah berkah. Yang tadinya jualan gorengan hanya dapat uang sekian sore, itu luar biasa. Dilihat dari berkah orang yang dagang pakaian, insya Allah ya bulan Lebaran
dan minimal tuh. Ibu-ibu juga meskipun sekarang puasanya belum, udah mikir kan dari sekarang, budgetnya sudah disisihkan, berkah dari situ. Apakah itu? Bukan. Berkahnya apa? Ibadahnya tambah enggak? Kalau dilihat sekarang dari sisi Ramadan, alhamdulillah karena dipaksa oleh keadaan. Tadinya yang tidak pernah sholat sunnah disebutnya tarawih, ya meskipun tarawihnya milih-milih, karena kalau di Bandung ada masjid yang ngetem, ada masjid yang nyodok kayak angkor. Itu bukan siapa-siapa, anak saya sendiri yang mengatakan, mau kemana tarawih? Ke masjid itu. Kenapa tidak ikut saya? Punten masjid saya ngetem. Saya bilang kayak angkor. Emang masjid kamu nyodok? Iya, saya pengen tahu apa itu masjid ngetem sama nyodok. Ternyata kalau yang ngetem tarawihnya lama, dan alhamdulillah peminatnya sedikit. Tapi kalau yang sebentar, yang pemalang banget adalah imam dengan makmum. Imam baru Allah ini sudah ke bawah, apa itu laku Pak masjid seperti itu. Yang tadinya tidak pernah kajian, bulan Ramadan kajian, nggak ada pengajian, ada akhir Ramadan, wah acara itu. Ya alhamdulillah dari segi itu. Tapi apakah itu? Bukan hanya itu yang disebut barokah itu. Qad ja'akum syahrul Ramadan fihi syahrul mubarak. Futihat abwaabul pintu-pintu untuk ke surga jalannya itu dibukakan oleh Allah. Iya, tapi mohon maaf, banyak di antara saudara kita yang menutup kembali pintu-pintu yang sudah Allah buka itu. Wabulikat abwaabul jahim, pintu neraka ditutup. Kenapa suami ibu mencoba untuk membuka-bukakan lagi? Dengan cara apa? Wasul silati syayatin, setan dibelenggu. Tapi suami ibu kenapa berubah menggantikan peran setan? Halo, ini kan baru puasa berapa hari sudah, terutama dari jam 7 sampai jam 9 Pak. Wah itu pujit Quraisyin. Iya, irama keroncong enak, berkeroncongan kagak enak Pak. Nah ini makanya puasa itu hati-hati. Puasa itu kata Allah, as-shaumu li wa ana ajzibihi. Muhammad kasih tahu kepada umatmu, ibadah yang lain silakan buat kamu. Kamu umroh buat kamu sedekah buat kamu salat buat kamu. Tapi yang satu itu spesial itu untukku. Apakah kita tidak ngeh dengan hadis yang sedasar itu? Sholat itu puncaknya ibadah, tetapi kenapa puasa sampai dibilang seperti itu? Di sini kita melihat kenapa untuk puasa dipersiapkannya harus dari bulan Rajab. Sekali lagi, kenapa untuk melakukan puasa perintahnya itu harus dari Rajab? Dari mana kita tahu itu? Dari doa yang Rasulullah buat. Allahumma barik lana bi Rajaba wa Sya'bana wa akhirna. Ada 3 bulan yang oleh Allah sekaligus disatukan. Lalu Allah membuat doanya sendiri melalui Rasulullah. Kagak ada apa, kagak ada. Maka ini juga isyarat. Nah inilah bagi orang-orang yang menggali dengan metode yang keempat itu ada apa ya? Kenapa untuk main di bulan Ramadan kok latihannya harus dari bulan Rajab? Karena ternyata keberhasilan puasa itu kuncinya ada pada bulan Rajab. Di bulan Rajab ada apa? Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu apa intinya? Sholat. Berarti puasa akan berhasil jika sholatnya benar. Sholatnya agak benar, mohon maaf puasanya tidak akan benar. Makanya Imam Al-Qurtubi itu tadi saya buka ya, ternyata beliau menerjemahkan 2 gitu. Kalau puasa secara umum, kata beliau, puasa secara umum itu cukup dengan menahan lapar dan dahaga, tidak makan dan minum dari mulai fajar sampai maghrib. Tetapi kata beliau ada yang harus disempurnakan, bukan hanya memuasakan itu, dan itu mah punten hewan juga bisa. Bahkan hewan itu kata beliau itu lebih jelas hasil puasanya dengan menahan lapar daripada kita. Maka Rasulullah isyaratkan hati-hati, nanti banyak orang yang berpuasa yang hasilnya hanya lapar dan dahaga, tapi tidak berubah apa-apa. Masih kalah sama ular jadi kupu-kupu, dia juga berpuasa kok berubah bentuk dari menakutkan jadi indah. Nah ini ibu-ibu puasa itu bukan langsing jadi langsung eleh kupu-kupu ya, ayah mau menelurkan anaknya, dia puasa beberapa hari, keluar anaknya, ular pengen ganti penampilan, ya puasa juga, akhirnya apa yang terjadi?
sisiknya keluar sisik baru. Maka nanti hati-hati kalau bapak berpuasa, ternyata pas malam takbiran kulitnya melotok. Hati-hati nih, jangan-jangan pakai ilmu ular. Dengan puasa aja dia bisa menahan berubah bentuk, kata Imam Qurtubi. Masa manusia tidak bisa berubah apa-apa? Ini yang dikhawatirkan. Selain dari kedahsyatan amalan puasa, ternyata ada hal lain yang harus digali terus. Maka Rasulullah mengatakan kehebatan puasa dibanding dengan umat yang lain untuk umatku, kata Rasulullah, yang pertama adalah man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man, siapa shoma yang berpuasa, puasanya yang ini, kata Rasulullah, bukan seperti yang lalu-lalu, tapi ada syaratnya dua, imanan wahtisaban. Satu, puasanya atas dasar iman. Yang kedua, pandai ihtisab untuk mengoreksi berbagai kesalahan masa lalu. Maka ghufira lahu ma taqaddama. Ma di situ itu mencakup dosa apa saja, dosa gede, dosa kecil, dan lain-lain. Semuanya itu dihapuskan asal puasanya yang ini, kata Rasulullah. Jadi itu salah satu kehebatan. Maka kata para sahabat, iya juga ya, puasanya kagak seberapa, cuma nahan makan dan minum, dari situ sampai situ itu mah gampang. Sama istri juga, kan ada yang bertanya, karena puasa masa lalu begitu puasa, mohon maaf, istrinya jadi jablay, karena nggak boleh nolongin istri kalau lagi puasa. Maka ada sahabat yang menanyakan, ya Rasulullah, saya kan dulu waktu jadi umat masa lalu, jadi Yahudi, kalau puasa itu punten nolongin istri juga, tidak boleh, atau istri saya jadi jablay. Boleh enggak saya nolongin istri pada malam hari? Turunlah ayat, uhilla lakum lailatas syamir rafathu, dihalalkan kepada engkau untuk, mohon maaf, wik-wik dengan istrinya, gitu. Halal kata Nabi. Kalau yang belum makan nggak boleh, itu makan yang dulu, ini mah buat kita keistimewaannya. Aduh ya Rasulullah, enak sekali. Jadi kalau saya puasa dengan puasa yang modern itu, ya ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Di situ ada dua syarat. Syarat ini yang tidak pernah digali secara lebih jauh. Syarat yang pertama, iman. Kalau lihat hadis itu mah gampang, oh iman, alhamdulillah, nama saya juga iman, berarti saya masih iman, masih sholat, masih apa. Apakah hanya sederhana itu? Tidak, kalau kita kaji lebih jauh. Ya Rasulullah, kalau sekarang dosa kita dihapus, siang tidak berbuat dosa karena kita sedang berpuasa. Makanya kan, mohon maaf ya, kalau ditanya, kemarin ada masalah sama gue belum diselesaikan, kata beliau, sorry bro, gue lagi puasa. Atau suami istri sedang bertengkar, begitu bertengkar saking dahsyatnya, karena untuk menentukan ini lebaran kita mau mudik kemana, harus berapa budget, minyak goreng saja tidak ada, ini gimana nanti ngirim untuk parcel lebaran. Bertengkar Pak, alhamdulillah berhenti karena ada. Kata istrinya, stop dulu, kenapa? Ada. Ya bagian kita lagi puasa. Iya, makanya jangan bertengkar. Kenapa? Kita lagi puasa. Oke, tapi nanti habis maghrib kita terusin. Ya enggak begitu. Enggak begitu. Ya, akhirnya Masya Allah Pak, orang kalau hanya melihat bahwa puasa itu hanya sekedar ada iman, ini iman datangnya dari mana? Kepikiran enggak? Dan kalau enggak ada imanan, berarti boro-boro puasanya itu ghufira lahu ma taqaddama. Puasanya mengaku dosa masa lalu, berubah perilaku saja tidak bisa, kalah sama kupu-kupu. Ini bagaimana supaya ada iman? Kan itu yang harus dipikirkan. Tapi kita mau goblok-goblok aja, masa sih iman kagak ada? Gua kan masih ikut sholat, gua kan masih taraweh, gua kan masih baca Quran. Apakah itu ukurannya? Bukan hanya itu bagaimana iman bisa ada? Itu yang harus ditanyakan. Kajian lebih jauh lagi, karena ada yang sahabat bertanya, ya Rasulullah, siang kami tidak bisa berbuat dosa, bagaimana kalau malam? Datanglah hadis yang hampir sama dengan yang tadi, man qoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau siang tadi kamu tidak bisa berbuat dosa karena sedang berpuasa, tidak makan, tidak minum, maka kalau malam juga akan dihapus dosanya dan akan terhindar dari dosa. Jika bagaimana? Man qoma
Ramadan itu qoma apa? Berdiri pada malam hari untuk sholat. Makanya ada sholat tarawih. Itu sebetulnya. Barang siapa yang membaca huruf Al-Quran, kalau pada hari-hari biasa kata Rasulullah, satu huruf saja Allah membuat pahala 10. Tapi pada bulan Ramadan aku lipat gandakan, satu huruf 10 bulan Ramadan jadi 100. Lumayan tuh pahala. Karena ada Al-Quran yang satu ayat cuma satu huruf, baca weta atau pengen mah. Contohnya Qaf 100. Malam besok ada lagi pengen yang 2 huruf, pilih Toha. Malam besok pengen 300, yang 3 huruf apa ya? Alif Lam Mim. Lumayan. Ada yang 500? Ada. Kaf Ya Ain Shad 500. Sehuruf jadi 100, apalagi sequran. Cuma yang jadi masalah kalau imam baca itu makmumnya sudah merinding. Apa itu? Allahu Akbar, amin. Cek imamnya teh Yasin. Mustami semua anjir teh Yasin. Panjang lain. Ternyata cuma satu ayat. Allahu Akbar. Ya Allah. Kok begitu sih kalau ngitung-ngitung pahala? Mentang-mentang bulan Ramadan. Ya nggak begitu. Bulan Ramadan itu gila loh, ibu-ibu itu seminggu itu bisa apa? Berapa tuh? Ternyata seminggu itu bisa tamat 2 kali tamatan, 3 kali tamatan. Imam Syafi'i sehari bisa 2 kali tamatan Al-Quran. Kita alhamdulillah gak tamat-tamat. Jika tuh bulan Ramadan gitu ya. Kalau sampai di situ maka nanti ngumpulin pahala aja, tetapi lupa ada hadis yang berikutnya. Ini sudah mulai agak ke dalam. Yang tadi itu lis-shaimi farhatani, farhatun indal iftar wa farhatun indal liqa'i rabbi. Bagi orang yang berpuasa ada 2 kebahagiaan. Satu kebahagiaan ketika dia berbuka, satu lagi ketika dia merasakan liqa'i rabbi. Pertanyaannya ini puasa yang mana? Karena ketika kita puasa, setiap buka puasa, kebahagiaan yang kita rasakan ketika kol dan kawan-kawannya nempel di lidah. Alhamdulillah. Ayo hiji nanti itu mana ya? Ini kan yang harus dicari. Bahkan ketika kita buka, kita sulit membedakan antara lapar sama kesurupan. Halo? Ya, antara lapar dan kesurupan. Makanya maha guru kita, masya Allah, itu punya tradisi unik itu untuk mengungkapkan kebahagiaan menjelang buka. Itu tanya sama beliau yang mendampingi setiap saat. Apa upami badai buka? Kumaha? Gembiranya menghadapi itu. Karena ada kegembiraan yang kita nggak tahu, kita belum sampai di situ. Abah mah nyampe apa? Kedua, liqa'i rabbi. Bapak enak ketemu dengan kekasih yang dirindukan. Ini kekasihnya kekasih kebayang tuh. Bapak mau ketemu kekasih yang dirindukan saja tidak bisa tidur 2 hari 2 malam. Kita karena kabobok. Dari guys ketemu mah irungnya gitu kene. Tanya gitu juga. Tapi ini ada kerinduan yang tinggi yang disebut al-ishq, yang disebut al-urs. Manusia itu kan dari kata insan. Akar kata insan itu bukan hanya nisyan, tapi urs. Jadi kalau nisyan itu sifat awal basariahnya, tapi kalau sifat ilahiyahnya al-urs. Al-urs itu punya kerinduan yang luar biasa kepada Allah. Cuma itu yang tertanda rindu kita bukan kepada Allah, tapi kepada makhluk Allah. Apa itu tidak terjadi penyelewengan, Pak? Padahal Allah menyimpan rasa rindu, menyimpan rasa isyq, menyimpan rasa suka itu sebagai perantara untuk lebih mencintai yang menciptakannya. Kita pada terjebak di situ, terjebak di syahwat. Baru syahwat belum 2 ahwat, apalagi 3 ahwat. Ini yang tidak pernah digali, ini apa akarnya, sehingga kegembiraan yang kedua itu malah ditafsirkan oleh para ahli tafsir itu nanti katanya di akhirat. Kan begitu pasti. Hanya di dunia itu pertanyaan. Yang berikutnya, Muhammad, kalau umatmu tidak bisa melakukan itu semua, jangan kecil hati. Ini keistimewaan puasa untukmu. Aku sediakan 1 malam yang siapapun beribadah pada malam itu
maka nilai ibadahnya sama dengan dia beribadah 83 tahun. Daripada 83 tahun, khairum min alfi syahrin. Alfi syahrin itu 1000 bulan. Kalau dikonversi dia menjadi 83 tahun. Umatmu nanti di akhir zaman jarang yang usianya sampai segitu. Tapi kalau dia beribadah pada malam itu dan tepat pada satu malam yang istimewa itu, maka ketika dia mengucapkan dulu yang tadi nun satu ayat 100, tapi pas malam Lailatul Qadar itu sama dengan 83 tahun dia mengucapkan nun itu nun 83 tahun dan ayat itu. Bapak sholat satu rakaat sama dengan 83 tahun. Bapak tahajud di situ sama dengan 83 tahun. Kebayang enggak? Itu hadiah buat umat Muhammad. Kalaulah misalnya dosa itu terhapus dengan amal soleh, maka seberapa banyak dia berdosa, seberapa banyak umat Muhammad berbuat amal soleh, pasti lebih banyak berbuat dosanya. Sedangkan dosa hanya hapus dengan amal soleh, maka kata Allah, jangan kecil hati Muhammad, karena dosa hanya terhapus oleh amal soleh. Deposit amal solehnya bulan Ramadan aku lipat gandakan. Begitu. Kenapa? Untuk mengejar yang tadi, Pak. Maka pada Ramadan itu kan dilipat gandakan. Makanya kalau orang yang pintar, kalau mau sholat habis-habisan, bulan Ramadan. Makanya tadi begini, lihat dulu, nanti aku buat Ramadan. Lihat dulu warnanya, ini yang merah, dulu. Nyari yang biru nggak ada. Alhamdulillah yang ada yang abu-abu. Nanti kalau dilipat gandakan, Ramadan. Masih banyak. Tetapi satu aja ini kuncinya, itu semua ada kalau puasanya itu berdasarkan iman. Pertanyaannya, hari iman datang dari mana? Dari mana akibat? Kalau yang ikutin hikmah ilmiah kemarin, saya menguraikan tentang apa itu kalimah la ilaha illallah. Itu akan ketemu di situ. Ternyata iman itu akibat dari adanya tauhid. Tauhid itu akibat dari adanya satu hal yang disimpan di kolbu di situ. Apakah itu? Kalimat thayyibah yang disabitkan di situ. Makanya kenapa ini disebut dengan kalimat thayyibah? Karena akarnya dari kata kalam. Kalam itu ternyata macam-macam. Ada kalam yang diucapkan, ini seperti saya ucap, ini kalam Pak. Tapi ini mudah hilang karena hanya terdengar. Ada kalam yang hanya tertulis di kertas, kena kertas, kena tintanya bisa luntur Pak. Tapi ada kalam yang tidak bisa luntur karena apapun, karena itu dipahatkan di hati. Apakah itu? Itulah kalimat thayyibah. Kapan itu dipahatkannya? Maka sesuatu yang dipahatkan tidak lekang karena waktu, tidak hilang karena zaman. Siapa yang memahatkan itu? Dulu Allah memahatkan itu melalui Jibril kepada Rasulullah. Apakah itu? Kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu apa? La ilaha illallah. Maka disebut kalimat thayyibah. Kalam thayyib itu sama dengan qaul sabit. Ayatnya kan itu. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha fil ardi wa far'uha fis sama. Di situ disebut kalimatan thayyibatan asluha sabitun. Sabitun itu artinya dipahamkan. Pada saat kalimat itu dipahamkan oleh Allah kepada Rasulullah oleh Jibril, itulah yang terjadi pada malam hari pertama ketika pada tanggal 27 Ramadan itu turunnya Al-Quran. Maka para ahli tafsir sufi menerjemahkan ayat inna anzalnahu fi lailatul qadri. Di situ apa? Kalau disebut Al-Quran, Al-Qurannya juga belum turun, baru maulakan. Jadi yang turun pada malam itu apakah itu? Dijelaskan bil ayat di dalam Quran surat Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha. Berarti ayat yang turun pada malam Lailatul, dan itu disabit dipahamkan oleh Allah kepada siapa? Rasulullah. Oleh siapa? Jibril kepada Rasulullah Muhammad. Rasulullah Muhammad dipahamkan lagi kepada para sahabat kepada tabi'in. Tabi'in dua jalur, ada yang jalur Abu Bakar, ada yang jalur Sayyidina Ali. Yang jalur Abu Bakar turun ketemu oleh Syekh Syahbahuddin An-Naqsabandi.
dipahamkannya tidak pakai suara yang ini tapi ke sini, yang kencang melalui Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, riwayatnya dari Sayyidina Abu Bakar. Maka ketika itu dipahamkan di situ sampai kapanpun tidak akan hilang. Terbukti ada hadis yang mengatakan ada orang yang masuk neraka dan dia sudah lama, tapi Allah memerintahkan kepada para malaikat, malaikat ambil itu orang, masukkan ke surga. Kata malaikat kaget, ya Allah, gimana dia masuk ke surga? Amal baiknya aja tidak ada. Kata Allah, angkat ke sini. Lalu diperiksa, periksa apa dia Allah? Periksa di kolbuknya, apakah terpaham kalimat la ilaha illallah. Maka ketika dibuka oleh malaikat, ternyata di situ terpaham kalimat la ilaha illallah. Ambil dia ke surga, Pak, meskipun amal yang lainnya tidak ada. Itu yang disebut terpaham. Memaham kalimat la ilaha illallah di kolbu, itulah yang disebut dengan talqin. Maka talqin itu kan ada tiga. Ada talqin ba'dal maut, orang sudah meninggal di atasnya dibacakan tentang talqin. Ada talqin indah sakaratil maut, ketika orang sakarat dituntut untuk membaca la ilaha illallah. Tapi ada talqin qabla maut, yaitu talqin ketika dia masih hidup, bagaimana kalimat itu dipahamkan ke situ. Ini kalimat apa? Itulah disebut kalimat tauhid. Jadi ketemu sekarang korelasinya. Tauhid tidak akan muncul kalau kalimat ini tidak ditanamkan dulu di situ. Mungkin hanya sampai di sini. Sedangkan puasa harus berdasarkan iman. Apa kaitannya Pak Isep? Iman tidak akan keluar kalau tidak ada tauhid. Karena iman itu akibat dari tauhid. Kalau iman sudah ada, apapun perbuatannya dia jadi amal soleh, asal imannya keluar dari tauhid yang dipahamkan tadi. Bagaimana cara manusia bisa memahami itu kembali? Karena ternyata ketika dia hadir ke dunia, mohon maaf, ruhnya itu sudah dalam keadaan lupa kepada Allah. Di kolbunya itu sudah tidak ada, karena tertutup. Kan begitu. Sedangkan manusia begitu turun ke dunia, ruh terbesarnya dia mengetahui kembali tentang Allah. Mengetahui kembali tentang Allah, itulah makrifat. Maka tugas makrifat harus lebih dulu daripada hanya sekedar ibadah. Karena ibadahnya tidak akan benar kalau dia tidak makrifat dulu. Apa itu makrifat? Mengetahui dan yang disembah. Kalau sudah tahu dan yang akan disembah, baru ibadahnya akan benar. Maka Imam Ghazali menerjemahkan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ay illa liya'rifun. Kenali dulu Allahnya. Kapan kita mengenal Allah kembali? Itulah detik-detik ketika kalimat itu dipahamkan. Itulah detik-detik ketika kita kembali ditalkinkan. Oleh siapa? Oleh guru kita. Begitu kita menerima talqin itu, kita di situ sudah makrifat. Artinya ruh kita yang lupa, ruh kita yang tidak ingat, ruh kita yang tidak hafal lagi kepada Tuhannya, itu hakikatnya dikenalkan kembali kepada Allah. Kenapa Pak Isan harus begitu? Mohon maaf, karena syarat sahnya syahadat adalah makrifat. Orang rusak syahadatnya, rusak Islam. Orang tidak benar syahadatnya, tidak benar Islamnya. Kalau begitu syahadatnya baru sah, mohon maaf, kalau dia makrifat. Karena syarat syahadat hanya ada dua, satu makrifat, dua tasbih. Makrifatnya tidak benar, syahadatnya tidak benar. Pertanyaannya, kapan kita makrifat? Orang kan selalu mengatakan makrifat itu nanti. Syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Syariat 40 tahun. Naik ke tarekat 40 tahun. Udah berapa kan? Syariat, tarekat, hakikat. Pas mau hakikat, baik. Itu teori penjajahan. Jadi makrifat dulu, masukkan kapan pada saat ini. Begitu kita dia talqin, maka rukun yang pertama dari makrifat terpenuhi. Begitu terpenuhi kalimat la ilaha illallah yang sudah ada di kolbu kita, maka kolbu kita sudah memiliki bibit untuk mengeluarkan tauhid. Karena kalimat itu disebut kalimat tauhid. Begitu kalimat tauhid keluar, imannya keluar. Begitu imannya keluar, puasa saja itu bisa menghapus dosa masa. Tapi kalau imannya nggak ada, mau bagaimana? Inilah yang dikhawatirkan Rasulullah. Banyak orang yang berpuasa, puasanya itu hanya lapar dan dahaga, boro-boro menghapus dosa masa lalu yang ada dengan lapar saja dia tidak bisa menahan itu. Kenapa? Dan imannya kagak ada. Apaan
saya suka sholat, sumuhun, tapi kalau jinnya tidak ada di situ, mohon maaf, puasa tinggal puasa, yang ada hanya lapar dan dahaga. Kalau itu sudah ada, dosa masa lalunya terhapus, mohon maaf, hulunya juga turun. Makanya jangan kaget kalau dibilang setiap tanggal 27 kita bisa nuzulul Quran. Nuzulul Quran itu apa? Turunnya hu. Kapan hu itu turun? Pada saat setiap kita dikir roti, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Setiap hu itu turun, maka itu pasti Lailatul Qadar. Maka orang lain mah Lailatul Qadar nunggu nanti malam 27, itu pun diintip. 25, 26 enggak. 27 sudah, 28 enggak. 29 sudah, kan gitu. Ngapain mesti nunggu-nunggu itu? Inna anzalna hu fi lailatul qadar. Ketika hu itu turun, itulah Lailatul Qadar. Makanya Lailatul Qadar itu tanggal 27 katanya. Ada nyebut tanggal 17 boleh, 27 boleh, itu bahasa simbol Pak. 27, kalau 27 maka Lailatul Qadar itu akan tersikat. Kalau yang dua bisa menyingkap yang 7. Apa yang dua? Dikir jahat sama dikir. Apa yang 7? Balikan diri. Yang 7 itu ini Ji 2 kilo 4 5 genep 7. Yang dua apa? Dikir jahat sama dikir. Ketika dua diadukan karena 7, maka Lailatul Qadar tersingkap. Baik, saya papan senang malam 17. Oke, ayat 17 satu dengan yang satu itu apa? Yang 7 itu apa? Itu rahasia besar Pak. Makanya tong nunggu-nunggu kewe bising ke apa kepuknya covid hari lebaran kudu booster minyak eueuh di ditu mah solar aya di Kalimantan gara-gara si eta. Kita mah bisa Lailatul Qadar setiap saat. Itu rahasianya si goreng teh. Makanya puasa itu ada 3, puasa syariat, puasa tarekat, puasa hakikat. Puasa syariat itulah puasa orang awam, yang itu mah harus batal, karena kalau tidak batal malah dosa. Ya, Bapak jam genep, jam genep ini sudah maghrib, pahalanya itu kan ratusan. Saya mau sampai isya aja mau saya, pahalanya tambahan, malah puasanya. Ya. Nanti habis lebaran, orang lain mau lebaran, saya mau masih puasa, saya akan 5 hari lagi. Tidak boleh. Jadi ibadah syariat kan terbatas di meja dan waktu. Nanti ada puasa yang ada lumayan sedikit. Inilah puasa secara toriko. Dia sudah mulai mengekang hawa nafsunya, mengekang untuk tidak melihat hal-hal yang seronok, apalagi di yang kayak gini-gini. Buka iklan, mohon maaf, gundal gandil kan ada di situ. Dibuka iklan lagi di Facebook, ada lagi iklan-iklan yang mohon maaf ya, membatalkan mata, membatalkan ini. Ini rada ditahan, nafsunya dikendalikan. Itulah puasa toriko. Mana puasa hakikat? Puasa hakikat adalah puasa sepanjang hayat. Puasa syariatnya dibatalkan, tetapi puasa hakikatnya enggak. Apa itu puasa hakikat? Memuasakan diri dari selain Allah. Itu mah setiap saat. Terima kasih wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.